Baik, Bidan Ocha, saya akan bertanya lagi, Bidan Ocha. Apakah ada pengalaman yang paling berkesan atau bahkan mengharukan selama Bidan Ocha bertugas di Kepulauan Nusa ini? Silakan. Eh, ada banyak, Mbak, ada banyak sekali pengalaman yang berkesan. Eh, ketika saya merujuk pasien, harusnya kami arahnya ke Kabupaten Biak. Namun keluarga meminta untuk kami merujuk ke kabupaten yang lain dengan eh, tidak ada jaringan pada saat itu, dan kebetulan pada saat itu memang jarang sekali yang memiliki HP. Walaupun HP pada saat itu HP-HP yang biasa, yang bukan seperti sekarang ini yang ada Android-nya, sehingga informasi mungkin bisa dapat lebih cepat untuk memberikan informasi. Dan pada saat itu tanpa tujuan bahwa pasien itu memang harus segera diberangkatkan. Dan ketika dokter kami mengatakan bahwa ini segera kita harus rujuk. Jadi hanya dengan baju di badan, siap untuk langsung mengantar pasiennya. Dan memang pada saat itu pasiennya bukan pasien di wilayah kerja kami. Itu pasien di wilayah lain yang kebetulan datang ke tempat kami. Dan tinggal karena keluarganya ada di tempat kami bekerja, sehingga datang tinggal bersama-sama dengan keluarganya. Dan pada saat itu memang sudah waktunya untuk bersalin. Namun ibunya memang sudah anemia berat, dan kemudian eh, ketubannya sudah pecah, sudah 12 jam lebih. Dan ini membutuhkan tindakan lanjutan, dan mau tidak mau kami harus rujuk. Dokter sudah mengatakan bahwa siap untuk tetap dirujuk. Kami keluar pada malam hari. Dengan kegelapan di malam itu, dan kami berangkat. Ada hal yang terkadang kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan tidak selamanya seperti yang kita pikirkan. Pada saat itu memang DJJ dari anak itu memang sudah eh, tidak kedengaran. Ketika kami Doppler, memang Dopplernya bukan Dopplernya masih Doppler biasa yang kami pakai baterai. Eh, saya tafsirkan bahwa yang mungkin akan meninggal adalah bayinya. Namun setelah sampai di rumah sakit, tindakan dokter sudah langsung begitu sampai di rumah sakit. Perjalanan kami pada saat itu 6 jam melalui malam yang gelap, tapi kami bisa tiba ke Kabupaten Manokwari di provinsinya lain, Provinsi Papua Barat. Diterima untuk tindakan selanjutnya dioperasi, dan apa yang mungkin kita pikirkan tidak seperti yang kita pikirkan. Yang kita menyatakan bahwa bisa, mungkin bagi Tuhan tidak akan seperti yang kita kehendaki. Bayinya yang tadi saya punya pikiran bahwa bayinya tetap hidup, namun terjadi tidak seperti yang saya pikirkan. Pada saat saya kembali ke rumah sakit untuk pamitan kepada keluarga, sekaligus saya mau melihat keberadaan ibu dan bayi. Dan yang terjadi pada saat itu, memang saya menangis, saya sedih. Ibunya yang meninggal. Saya diam sejenak, dan saya menyatakan memang kita manusia harus menyadari bahwa apa yang kita rencanakan tidak selamanya terjadi seperti yang kita rencanakan dan kita tentukan, karena Tuhan merancang sesuatu itu lain di luar nalar dan pikiran kita manusia. Dan semua yang terjadi, ya intinya saya sudah mengantarkan, saya sudah merujuk, mengantar sampai ke fasilitas yang lebih memadai. Ya, kemudian yang kedua, ada banyak, namun mungkin di sini saya ambil dua contoh saja. Eh, ketika ada pasien yang sudah pendarahan dan kami koordinasi ke dokter, memang sudah tidak ada hubungan pada saat itu. Kapal laut tidak ada. Yang ada pada saat itu, tanggal 31 Desember adalah penerbangan terakhir dari pesawat Susi Air. Dan bagaimana caranya untuk kami memberangkatkan pasien dalam kondisi yang sudah sangat gawat,
dokter sudah siap di Rumah Sakit Biak untuk menerima pasien. Kami sudah koordinasi lewat telepon, dokter sudah siap. Dan satu cara karena lautnya yang sudah tidak sama sekali tidak bersahabat dengan pelayaran pada saat itu. Motor yang bisa ditumpangi oleh nelayan pun tidak akan menyeberang. Kapal pun sudah tidak ada. Di saat itu tanggal 31 Desember, satu hubungan transportasi yang terakhir adalah cuma pesawat Susi Air. Dan pilot pada saat itu, pilotnya orang bule. Ketika kami sampai di bandara, pilotnya memang pada saat itu, dia memang tidak bersedia untuk mengambil pasien yang kondisinya sudah sangat gawat. Akhirnya kami berusaha dengan cara bagaimana untuk pesawat ini bisa menerima pasien yang kami rujuk pada saat itu. Sudah tidak ada transportasi sama sekali. Hanya satu pesawat dengan penumpang yang sudah banyak dan pasien ini harus segera. Dokter sudah menganjurkan bahwa segera sudah harus ada di rumah sakit. Ketika kami sampai di sana, kami sudah komunikasi dengan pihak bandara dan pihak bandara menerima, namun pilotnya pada saat itu orang bule. Mereka masih mengatakan bahwa mereka tidak bersedia. Lalu kami memang untuk bahasa Indonesia ya kami kurang sekali untuk bisa berbicara. Pasti yang sehari-hari ya mungkin kami bisa tahu. Dokter pada saat itu pun dia berbicara bahasa Inggris, namun tidak 100% dia menguasai bahasa Inggris. Kami berusaha dengan cara bagaimana dengan kondisi yang pada saat itu memang tidak bersahabat sekali, hujan, angin, dan kami berusaha dengan cara bagaimana sehingga mungkin itu satu tindakan untuk kami melakukan demi penyelamatan ibu, walaupun bayinya memang dokter mengatakan bahwa kemungkinan bayinya sudah meninggal karena sudah pendarahan dengan letak melintang, dengan tangannya sudah ada di luar, tinggal kita mau berusaha cara bagaimana harus ada di rumah sakit. Apapun yang terjadi, setidaknya ibunya harus diselamatkan. Sehingga kami memang ada sempat bertengkar dengan pilot pada saat itu di bandara. Jadi itulah mungkin itu yang berkesan. Mengapa saya katakan bahwa bidan ini memang pelayan sejati. Karena segala hal pasti kita lakukan untuk menyelamatkan ibu, menyelamatkan bayi, untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Intinya kita melakukan sesuatu untuk menyelamatkan. Ya. Dan akhirnya kami berkoordinasi dengan cara bagaimana sampai keputusan terakhir, pilotnya mengatakan bahwa biar sudah dia siap untuk menerima pasiennya. Sudah kami naikkan pasiennya dan kami tetap koordinasi ke rumah sakit dan hasilnya begitu sampai di rumah sakit dokter melakukan tindakan dengan laparotomi dan pasiennya puji Tuhan sampai sekarang dalam keadaan baik. Ya, tentu yang paling berkesan yang mungkin kami berusaha dengan cara bagaimana untuk menyelamatkan. Ya. Baik, Bidan Ocha Kaviar. Mendengar perjuangan para bidan di Kepulauan Nufor dan mungkin di ujung timur Indonesia lainnya, ternyata perjuangan para bidan ini sangat mulia sekali dan pantas mendapatkan sebutan sebagai pelayan sejati bagi masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.